Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita bahas alur cerita manhwa lagi. Akan tetapi kali ini bukan cerita kastil. Manhwa yang akan saya bahas kali ini berjudul King Games. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak cupu yang diganggu di sekolahnya oleh murid-murid lainnya. Tapi di balik itu ternyata dia memiliki seorang kakak bos gangster terkuat, pemegang setengah kota metropolitan Korea. Akan tetapi nasib malang menimpa kakaknya yang membuatnya harus mati, dan anak buah sang kakak tidak ada satupun yang tahu kalau bos mereka sudah mati. Dan sang adik cupu yang menerima barang berharga kakaknya otomatis dia menjadi bos baru yang berada di balik layar dan menggerakkan seluruh anak buah kakaknya. Akan seperti apa ceritanya? Kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Selamat menonton. Kita yaitu Hwang Somin yang sedang dibully anak-anak nakal lainnya di sekolahnya yaitu Han Changge. Hwang Somin yang sudah tidak tahan lagi akibat menerima perlakuan kasar dari Han Changge berkata, "Cukup, aku sudah tidak tahan lagi. Dasar cebono bajingan," ucap Hwang Somin pada Changge. Akan tetapi bukannya berhenti membuli, malahan Changge malah langsung menampar Hwang Somin dan terus menamparnya. Somin yang sudah kesal berusaha memberanikan dirinya dan menangkap tamparan selanjutnya. Lalu teman si Han Changge yang berada di belakangnya berkata, "Wah Somin, kau sudah berani ya sekarang." Somin yang masih memegang tangan Han Changge pun tiba-tiba dikagetkan dengan satu pukulan orang yang berbadan besar. Bahkan dia diibaratkan sebagai bis besar karena tubuhnya itu. Lalu orang yang bertubuh besar itu berkata, "Hei Somin, kenapa kau mengepalkan tanganmu pada Changge?" Dan tiba-tiba Somin pun dikerubuni orang-orang bermasalah di SMA-nya yang dijuluki Geng 1 SMA Yongil, dan orang yang berbadan besar itu bernama Kang Seoksu. Lalu si cebol Han Changge berkata, "Ngomong-ngomong Somin, kenapa tadi kau seolah-olah mau menghajarku?" Lalu plak, Han Changge menampar Somin tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Apa sekarang kau punya orang kuat di belakangmu? Atau kau punya ahli jet kundo di sekolah ini?" ucap Changge pada Somin. Orang-orang yang berada di gengnya Changge hanya tersenyum dan terlihat bahagia melihat Somin terus-terusan menjadi bahan bulian untuk mereka tindas. Tapi scene berpindah pada Somin yang sedang makan di kantin bersama teman-temannya. Lalu Somin menceritakan semua kejadian itu pada temannya. Dan teman yang bernama Song terlihat sangat kesal dan dia berkata, "Sialan, tidak bisa dibiarkan. Akan ku hajar si cebol bajingan itu." Tapi sebelum beres dia berbicara, tiba-tiba Somin menghentikannya. "Song, cukup. Apa kau sendiri mau mati?" Somin menghentikan Song karena dia melihat Seoksu dan Changge berada di sekitar kantin. Lalu Seoksu berkata pada Changge, "Hei Changge, apa kau tahu kali ini aku dihubungi oleh divisi Emperor?" "Wah, seriusan?" ucap Changge. "Berarti sekarang kau sudah mau masuk geng elit ya?" Lalu teman Somin yaitu Song berkata, "Sialan, si cebol itu benar-benar membuatku jengkel. Semoga saja dia mati ditabrak mobil." Lalu Somin berkata, "Apa boleh buat, masalahnya dia berlindung di barisan geng 1 SMA Yongel ini." Lalu Song bertanya, "Bukankah kau punya seorang kakak yang juga seorang gangster? Bagaimana kalau kau meminta bantuan kakakmu yang preman terkenal itu?" Lalu Somin berkata, "Benar, aku punya kakak, tapi itu dulu." Diperlihatkan waktu Somin sudah sangat babak belur karena dipukuli teman-temannya. Dia pernah meminta bantuan kakaknya, akan tetapi dia malah diabaikan. Malahan kakaknya berkata pada Somin, "Kalau begitu kau mati saja, kan kau sendiri yang lemah, kenapa mengadu padaku? Dan satu hal lagi, kalau kau bilang bahwa kau adalah adikku pada orang lain, aku sendiri yang akan membunuhmu," ucap sang kakak pada Somin. Dan dari saat itu Somin sudah tidak pernah lagi menganggap Hwang Muje sebagai kakaknya, dan Hwang Muje pergi setelahnya dan tak pernah pulang sama sekali.
Kembali ke masa sekarang, Somin yang masih berbicara dengan temannya, tiba-tiba handphonenya berdering. Dan betapa kagetnya dia, ternyata dia mendapat kabar dari kantor polisi kalau kakaknya Huang Muje sudahlah mati. Somin yang sudah berada di kantor polisi pun ditanya oleh petugas di sana, "Apa benar dia kakakmu?" Dengan ekspresi yang biasa, Somin berkata, "Iya, benar, dia kakakku." Lalu Somin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Saat mengendarai sepeda motor di jalan raya Daejeon, dia bertabrakan dengan truk yang bermuatan 5 ton dari arah yang berlawanan. Itu adalah kecelakaan yang sangat disayangkan. Mayatnya yang masih bisa diidentifikasi pun masih merupakan suatu keajaiban. Dan kami sempat cemas, tapi syukurlah kami bisa menemukan kontak keluarganya. Somin yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia langsung berniat pergi dari tempat itu. Tapi seorang petugas bertanya, "Nak, kau mau kemana? Bagaimana dengan penanganan mayatnya?" Lalu dengan tergesa-gesa Somin berkata, "Aku tidak akan mengambil mayatnya," dan Somin pun beranjak pergi. Lalu petugas di sana memberikan barang yang masih bisa diselamatkan milik Huang Muje. Sambil menangis petugas itu berkata, "Aku paham, aku mengerti perasaanmu. Kau tidak punya biaya untuk pemakamannya kan? Padahal dia punya keluarga, tapi dia harus dimakamkan dengan keterangan tanpa adanya kerabat. Aku tahu betapa menyedihkannya hal itu, tapi aku mohon, ambillah ini. Aku tadi hampir lupa memberikannya padamu. Nah, ini barang milik kakakmu. Setidaknya kau harus punya barang-barang untuk dikenang." Lalu Sin pun berpindah pada Somin yang sedang merenung di pinggiran sungai dengan barang-barang kakaknya di sampingnya. Dia berujar dalam hatinya, "Kakak, akhirnya kau benar-benar mendapatkan balasannya, dan kau benar-benar meninggalkanku sendirian sekarang. Dasar gila, kenapa aku malah menangis untuk kakak sepertimu?" Di sela lamunannya, tiba-tiba Somin mendengar suara handphone dari dalam kotak di sampingnya. Lalu dari handphone yang sudah dia pegang, dia melihat chat yang berisi, "Bos, apa perjalanan keliling Koreamu berjalan lancar?" Somin yang melihat itu sangat penasaran. "Apa, bos?" Akan tetapi saat mau membuka HP tersebut, HP-nya memiliki kunci. Dengan asal menebak, akhirnya Somin berhasil membuka HP peninggalan kakaknya itu. Somin yang sudah berhasil membuka pola HP kakaknya mulai mengecek pesan di dalamnya satu persatu. Dan betapa kagetnya, ternyata dia melihat pesan yang berisi Kang Seoksu yang sering membulinya di waktu sekolah. Pesannya berisi, "Bos, ini terkait Kang Seoksu. Aku menghubunginya untuk direkrut ke divisi kita karena fisiknya bagus dan sifatnya terlihat baik. Untuk detailnya akan kubicarakan lagi minggu depan." Somin yang membaca itu berkata dalam hatinya, "Sifatnya baik," katanya. Lalu dia spontan langsung membalas chat tersebut. "Kang Seoksu, bajingan sampah, dibunuh 2 kali pun masih kurang." Dengan tersenyum kecil, Somin berkata lagi, "Walaupun cuma membalas seperti ini, rasanya perasaanku jadi lebih lega sekarang." Lalu Somin lanjut mengirim pesan ke grup yang ada di WhatsApp kakaknya. Semuanya berkumpul di jembatan Gapcheon tanpa terkecuali. "Akan kukumpulkan semua para bajingan itu dan akan kuserahkan mereka semua pada polisi. Dan sekarang aku harus cepat-cepat lapor ke polisi," ucap Somin dalam hatinya. Karena dia tidak suka orang-orang seperti gangster yang suka membuli dan memperlakukan orang lain dengan tidak layak, walaupun itu kakaknya sekalipun. Akan tetapi saat dia mau menelepon, tiba-tiba Chang'e datang dan menjewer telinga Somin. "Hei bocah sialan, kau sedang apa? Rupanya pecundang sepertimu juga bisa menikmati waktu sendiri ya. Sialan, kenapa bajingan ini ada di sini?" ucap Somin dalam hatinya. Lalu Chang'e yang melihat barang-barang peninggalan kakaknya Somin, dia pun langsung membuangnya ke sungai tanpa berkata apapun pada Somin. Tapi Somin yang melihat itu awalnya bersikap biasa saja dan berkata dalam hatinya,
kakak adalah sampah. Aku sama sekali tidak sedih jika dia sudah mati, dan aku juga sama sekali tidak butuh barang-barang peninggalannya, karena dari awal aku sudah menganggapnya tidak ada. Namun ini urusan pribadi. Dan setelah itu Somin pun langsung berlari dan berkata, "Dasar cebol sialan, kau tak seharusnya berbuat begini padaku." Somin mendorong si cebol sampai terjatuh. Dilanjut dengan satu pukulannya yang membuat si cebol sedikit ketakutan. Somin yang sudah dengan amarah yang sudah meluap-luap kembali melancarkan serangan dengan satu tendangannya, terus menghajar si cebol dengan beringasnya. Tanda kalau dia benar-benar ingin melepaskan semua emosinya yang sudah dia tahan selama ini. "Dasar cebol bangsat, tamat sudah riwayatmu sekarang, bajingan," ucap Somin pada Chang'e. Akan tetapi tiba-tiba dar, satu pukulan mendarat di wajah Somin yang membuatnya harus terlempar jauh. Ternyata itu adalah Seoksu, salah satu penghuni geng 1 SMA Yonggil, teman dari Han Chang'e. Lalu dia berkata, "Apa yang terjadi? Baru ditinggal sebentar saja kau sudah babak belur seperti ini, Chang'e." Somin yang sudah melihat Seoksu pun terlihat akan melarikan diri. Akan tetapi Seoksu yang mau mengejar, tiba-tiba ada serangan datang yang menghantam kepala Seoksu. Dia menyerang dengan menggunakan sepeda motor dan tongkat di tangannya. Somin dan si cebol yang melihat itu pun sangat kaget melihat Seoksu mendapat serangan tiba-tiba dari orang yang tak mereka kenal. Seoksu yang melihat orang itu dan mengenalnya berkata dengan terbata-bata, Kak Jigang, kenapa kau memukulku?" Soal itu, katanya kau adalah sampah yang dibunuh 2 kali pun masih kurang. Itu ucap bos padaku, ucap Jigang pada Seoksu. Seoksu yang juga mendengar itu berkata, "Apa? Masa? Bahkan aku belum pernah bertemu bos." Akan tetapi Jigang langsung menyerang dengan satu tendangannya yang membuat Seoksu terhempas. Jigang lalu berkata, "Maaf, tapi bos tidak pernah menggunakan kata bunuh. Kalian pasti pernah bertemu di suatu tempat dan kau sudah menyinggungnya." Dengan tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi, Seoksu berkata, "Apa-apaan maksudmu, bangsat?" Lalu Seoksu bergegas untuk menyerang Jigang. Akan tetapi tanpa disangka-sangka 100 orang dari geng divisi Emperor datang ke tempat itu. Dan Jigang adalah ketua dalam bagian pertarungan, sekaligus orang nomor 3 di geng divisi Emperor. Somin yang melihat mereka tidak percaya. Apa-apaan ini? Apa mereka bawahan kakak? Seoksu yang melihat banyaknya personil divisi Emperor kelihatan ketakutan, dan salah seorang dari divisi Emperor berkata, "Jadi ini bajingan yang sudah menyinggung bos, dan lihatlah kalung emas yang dipakainya. Bos pasti sangat kesal sampai kita harus dikumpulkan untuk membunuh satu sampah ini." Lalu Jigang yang merupakan pemimpin kali ini berkata, "Jangan merasa tidak adil, Seoksu. Sebenarnya kami benar-benar tidak peduli kau itu sampah atau bukan. Hanya saja kami harus menghabisi orang yang sudah ditunjuk oleh bos, karena itu adalah tugas divisi Emperor." Dan saat itu juga Jigang berkata, "Kalian semua habisi dia." Seketika itu juga bawahan Jigang langsung bergerak dan menghabisi Seoksu. Somin yang melihat kejadian itu langsung kabur meninggalkan Seoksu yang berakhir dihajar divisi Emperor. Somin yang menyadari satu hal, yaitu fakta bahwa seorang sekuat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan satu kelompok, bahkan Seoksu sekalipun. Akan tetapi Somin juga menyadari bahwa suatu kelompok juga bisa dikalahkan oleh kelompok lain yang lebih besar, dan mereka yang terlibat dalam kejadian ini tidak tahu alasannya. Benar, mulai sekarang akan kubuat kalian merasakannya. Meski kalian sudah berhati-hati dan itu berlawanan dengan keinginan kalian, kalian akan merasakan kekerasan yang bagaikan kecelakaan itu. Dan setelah itu Somin mendapat kabar dari HP kakaknya yang berisi, "Bos, Kang Seoksu sudah kami urus. Selamat menikmati liburanmu." Dengan pikiran licik dia berkata, "Terima kasih kakak."
Aku akan pergunakan ini dengan baik, di mana sekarang dia adalah bos di PC Emperor yang berada di balik layar HP kakaknya. Dan di suatu tempat di perkumpulan geng di PC Emperor, mereka sangat heboh dengan kejadian kali ini karena mereka tidak menyangka kalau bos mereka akan menggerakkan 100 orang hanya untuk membasmi sampah seperti Seoksu. Lalu Jigang yang mendengar semua apa yang dibicarakan anak buahnya berkata, "Ada apa dengan kalian? Bukan baru sehari atau 2 hari manusia itu bisa terbakar emosi. Bos pasti mau menunjukkan dengan jelas apa akibatnya kalau membuat bos di PC Emperor marah." Dan orang di sampingnya Kwak Jigang berkata, "Ya, dia memang orang yang sangat hebat. Bahkan saat masih berpergian pun dia masih sempat memberikan perintah dan memperhatikan sekitarnya. Dan kita tidak boleh ragu, karena Huang Muje adalah bos sekaligus raja kita." Scene pun berpindah pada sebuah kota metropolitan dengan populasi 1,45 juta. Kota yang terletak di tengah negeri Korea. Orang-orang menyebutnya sebagai kota akademis selama 4 tahun dengan 10 universitas dan lembaga penelitian atau perusahaan terkemuka di dalamnya. Namun di balik itu semua terdapat papan pertempuran anak SMA dengan skala terbesar di negeri ini. Somin yang bersama temannya Song bertanya, "Hei Song, apa kau tahu apa itu di PC Emperor?" Lalu Song berkata dan bercerita, "Lihatlah baik-baik, anggap makanan ini adalah papan pertempuran anak SMA di wilayah ini." Lalu boom, Song menghantam makanannya sampai terbelah menjadi 2. Kau tahu kan artinya itu, Somin? Setengah dari papan pertarungan ini adalah kekuasaan di PC Emperor. Di PC Emperor adalah salah satu kelompok terbesar yang sangat berpengaruh di kota ini. Setengah SMA di kota ini berada dalam genggaman di PC Emperor, dan setengahnya lagi dipegang oleh aliansi. Anggota di PC Emperor mungkin ratusan, tidak, mungkin bahkan ribuan, ucap Song pada Somin. "Aku tahu kau itu pecundang sama sepertiku, tapi kau masa tidak tahu sama sekali soal di PC Emperor? Tapi kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu padaku?" Tidak apa-apa. Aku hanya penasaran saja karena orang-orang sedang banyak yang membicarakannya." Lalu Somin berkata lagi dalam hatinya, "Preman maupun aliansi, seperti hal-hal lain yang hanya menyia-nyiakan waktu itu, aku sama sekali tidak tertarik. Bahkan aku hanya menganggap mereka seperti orang gila. Karena aku tidak mau dengan dunia sampah yang membuat kakak mengabaikan dan meninggalkanku. Dan aku baru tahu kalau geng terbesar setengah wilayah ini adalah geng milik kakakku. Aku bahkan tidak menyangka sebenarnya apa yang sudah dia ciptakan. Tapi sekarang kakak sudahlah mati, dan aku sendirilah yang mengetahui kematiannya." Dengan memegang HP di celananya, Somin berkata lagi, "Dan sekarang dunia kakak berada dalam genggamanku." Di sela Somin sedang asik dengan lamunannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara marah-marah. Dan ternyata itu adalah salah satu dari geng satu yang sedang membuli anak lain, di mana anak cupu itu disuruh membersihkan piring tempat mereka makan. Teman Somin yang bernama Song ingin menghentikannya, akan tetapi Somin melarangnya. Karena mereka berdua yang terdiri dari anak cupu mana bisa mengalahkan geng satu SMA Yongil. Dan Somin pun berinisiatif untuk membantu anak cupu itu meskipun Somin tidak mengenalnya. Bahkan Somin menyeruhnya ke kelasnya untuk dipinjamkan baju karena bajunya terlihat keberantakan. Dan setelah beres semuanya, Somin dan Song pun pergi. Akan tetapi di saat mereka sedang berjalan, anak geng satu yang tadi membuli anak cupu yang di kantin dia melihat Somin. Lalu salah satu dari mereka memanggilnya, "Hei bocah, kemari kalian." "Aku," ucap Song pada anak itu. "Ya kalian berdua, dasar tolol, memangnya ada siapa lagi selain kalian berdua?" Saat sudah mendekat, tiba-tiba bam! Satu tendangan mendarat di wajah Somin yang membuatnya harus jatuh saat itu juga.
Dasar bocah sialan, ucap anak itu. Memangnya kalian ini siapa sampai berani membantu pekerjaan si tukang cuci piring itu? Apa kalian mau merebut pekerjaannya? Somin yang mendengar itu berkata dalam hatinya, ternyata bocah-bocah bajingan ini masih saja berani melakukan hal seperti ini walaupun Seoksu sudah tidak ada. Ternyata orang yang sedang Somin hadapi kali ini bernama Dohun, salah satu anggota geng 1 SMA Yongil. Dan Song yang melihat Somin dihajar sudah tidak bisa bersabar lagi. Tiba-tiba boom, Song memukul anggota SMA Yongil lainnya. Somin yang melihat itu merasa kaget. Akan tetapi kalian semua tahu sendirilah bagaimana hasilnya. Song dan Somin akhirnya dihajar habis-habisan. Anak cupu seperti mereka masih belum bisa mengalahkan para anggota geng 1. Bahkan Song yang sudah babak belur pun dipaksa membuka mulutnya untuk dijadikan asbak oleh Dohun, anggota geng 1 itu. Somin yang melihat itu bersujud di depan Dohun untuk meminta maaf dan mengampuni mereka. Maafkan kami. Kau kan bilang agar aku tadi menjadi kursimu. Jadi sini, ayo duduklah. Kenapa merokok sambil berdiri? Merokoklah di punggungku, biar kau sedikit nyaman. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini kau kursi eksklusifku dan kedepannya kau tetaplah siaga. Dan kau juga brengsek, ucap Dohun pada Song. Lalu keesokan harinya Somin yang berada dalam kelas berkata dalam hatinya, kakak sekarang sudah mati dan hanya aku yang mengetahuinya. Lalu dunia kakak sekarang berada di tanganku. Dan saat itu tiba-tiba Dohun datang. Akan tetapi kedatangannya kali ini ternyata bukanlah untuk menghajar, melainkan untuk meminta pengampunan pada anak cupu yang waktu itu ia bully. Lalu saat itu temannya Dohun datang dan berkata, Dohun, apa yang kau lakukan? Akan tetapi Dohun berkata dengan satu pukulan kerasnya, minggir kau sialan. Temannya yang tidak menyangka cuma bisa bertanya, Dohun, ada apa denganmu? Ternyata Dohun sudah memiliki wajah yang sudah babak belur. Dan sebab dari semua itu Somin sudah memerintahkan divisi Emperor untuk menghabisi Dohun kalau dia tidak mau meminta maaf pada anak-anak yang sudah dibulinya. Dan setelah meminta maaf, Dohun pun melanjutkan hukuman selanjutnya dengan berlari mengitari lapangan tanpa memakai busana sehelai pun. Dan Somin yang melihat itu dari atap gedung berkata, sekarang tersisa 8 orang. Aku memang sempat meragukan divisi Emperor, tapi ternyata mereka melebihi ekspektasiku. Sepertinya sekarang aku bisa melakukannya ya. Aku pasti bisa. Dengan para sampah bawahan kakak yang dulunya juga sampah, aku bisa menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Dan di scene berikutnya divisi Emperor atas perintah dari Somin mulai memburu geng 1 SMA Yongil. Hei, cukup main kejar-kejarannya, nanti kakimu bisa sakit. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian begini padaku? Aku bahkan tidak pernah menyinggung divisi Emperor sekalipun. Oh ya, kalau begitu kenapa tadi kau kabur? Itu karena kalian mengejarku tanpa alasan. Baiklah kalau begitu. Kalian urus dia sewajarnya saja. Dan seketika itu juga divisi Emperor langsung menghajar salah satu anggota SMA Yongil lainnya. Bahkan setiap pemimpin kelas SMA Yongil mereka habisi tanpa tersisa. Kelas 14 Choi Hosu berakhir tragis. Kelas 11 Hon Doyun berakhir sama. Dan kelas 18 Kang Samo juga berakhir mengenaskan.